Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Ibu Febrian Dikawiba. Saya founder Ziyadah Consulting, konsultan bisnis dan manajemen yang mempunyai misi membantu para pengusaha muslim agar bisa berikhtiar untuk perusahaannya tumbuh dan kokoh, kemudian mudah dikelola, dan mempunyai tim yang handal juga sebagai wasilah agar mudah dikelola. Kemudian yang selalu menerapkan syariat Allah dalam menjalankan bisnisnya, sehingga Allah mudahkan berkah dan bisa bermanfaat lebih baik, lebih besar dan lebih luas. Di Ziyadah Bisa kali ini, Ziyadah Business Sharing dilakukan setiap hari Selasa jam 8:30 sampai 8:30, insya Allah kita akan live di IG, berbagi dan sharing dengan berbagai macam topik. Yang kali ini adalah tentang keuangan bisnis. Ini udah ada yang join, Bunda Mutia. Silahkan juga bisa bertanya dengan mengetik di kolom komen. Di Ziyadah Bisa sebelumnya kita telah membahas penjualan ya. Dan hari ini kita membahas keuangan bisnis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Poin penting dari keuangan bisnis bagi para pengusaha muslim, yang pertama adalah, selamat join juga Kiyong Kaos. Silakan jika ada pertanyaan bisa diketik di komen. Hari ini Ziyadah Business Sharing membahas tentang keuangan bisnis. Ini masih awal ya, kita mulai tadi 8:30 pembukaan dari saya. 3 poin penting ya dalam keuangan bisnis pengusaha muslim. Yang pertama, pastinya karena kita sebagai seorang muslim ada batasan, sebagai pengusaha muslim ada batasan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu syariat Allah Subhanahu wa taala. Jika kita membahas bisnis adalah fikih muamalah maliyah, tentang halal haram, tentang harta halal harta haram, maka dalam keuangan bisnis kita juga perlu memperhatikan uang kita perlu dipastikan dari yang halal dan dikeluarkan juga untuk yang halal. Kalau secara detail dalam fikih muamalah maliyah seperti apa, itu bisa menyimak video-video dari ustadz-ustadz yang fokus membahas fikih muamalah maliyah, sudah ahlinya seperti Ustadz Dr. Arifin Badri hafizahullah taala, Ustadz Dr. Irwandi Tarmizi hafizahullah taala, Ustadz Amin Rubaid hafizahullah taala, dan Ustadz Abdul Wasikal hafizahullah taala, dan ustadz-ustadz lainnya tentunya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya hanya membahas secara garis besar saja. Tanya dari Bunda Mutia nih, Pak, saya kan jualan di WA tapi sering kena tipu. Baik. Oke, saya teruskan dulu poinnya, nanti saya akan jawab ya. Baik, yang pertama, poin yang pertama adalah pastikan uangnya dari yang halal dan keluarnya juga untuk yang halal.
Saya akan menyampaikan garis besarnya saja. Jika secara detail bisa belajar kepada ustadz-ustadz yang memang ahli dalam fikih muamalah yang tadi nama-namanya sudah saya sebutkan, Ustadz Arifin Badri Hafizahullah, Ustadz Dr. Iwandi Hafizahullah, Ustadz Amin Ubaid dan seterusnya. Secara garis besar ya harusnya memang kita melakukan bisnis yang pertama produknya harus halal ya. Jadi bukan produk yang haram. Kemudian kegiatan bisnis itu tidak hanya dari produk. Ya, belum tentu pada saat produknya halal, sistemnya sudah halal. Ya, maka juga harus sistemnya halal. Ya, sehingga uang yang kita terima insya Allah halal. Jadi produk halal, sistemnya halal. Sistem yang diharamkan seperti mengandung kezaliman, mengandung gharar dan mengandung riba. Ya. Kemudian digunakan untuk yang halal tadi ya. Ini poin penting yang pertama dalam keuangan bisnis pengusaha muslim. Dari yang halal, yaitu produknya halal dan sistemnya halal. Ya, sistem itu berkaitan seperti teknik penjualan dan segala macamnya. Ya, tidak boleh mengandung gharar ya, seperti MLM multi level marketing ya. Barangnya hanya sebagai pengelabuan saja, dia di sana money game sebenarnya. Kemudian digunakan untuk yang halal. Ya, apa itu? Ya banyak pengeluaran-pengeluaran yang harusnya kita perhatikan kembali ya, seperti menggunakan iklan ya, untuk ads ya, untuk di sosial media misalkan ya, maka dari guru-guru saya menyampaikan lebih baik menghindari adanya video wanita, gambar wanita gitu ya dan sebagainya. Oke, untuk lebih detailnya ini bukan ranah saya tapi ranah ustadz-ustadz yang ahli fikih muamalah, maka silahkan disimak video-videonya tadi. Kemudian yang kedua ya, poin penting dari keuangan bisnis ya, pengusaha muslim ya, itu seharusnya jika ingin kita menjadi perusahaan yang profesional, kita harus bisa memisahkan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis. Jika tidak bisa dipisahkan atau bercampur, ini lebih sulit mengelolanya. Ya, kita tidak tahu mana pengeluaran kebutuhan pribadi dan pengeluaran kebutuhan bisnis. Pada saat keuangan bisnis dan keuangan pribadi bercampur. Gitu ya. Jadi harus dipisah. Ya, ini supaya kita lebih profesional. Ya. Ini penting dalam keuangan bisnis. Ya, bagaimana caranya? Jadi dari ya omset ya, bisa kita menggunakan ya sistem gaji pada diri kita sendiri. Ya, jadi kita menggaji diri kita sendiri. Ya, itu yang paling mudah. Jadi kita hitung kebutuhan kita berapa, ya, kebutuhan pokok kita, kebutuhan sekunder ya, dalam kehidupan kita, maka kita tentukan gaji yang kita ambil dari perusahaan kita ya, sejumlah berapa, maka itu yang diambil setiap bulan. Sehingga jelas batasan dari uang bisnis dengan uang pribadi. Ya. Karena apa? Ya karena untuk lebih mudah mengelola keuangan bisnis lebih baik. Ya. Jika tidak ada batasan itu, ya kita akan sulit. Ya, seperti menganalisa biaya-biaya yang dikeluarkan. Jika masih bercampur, karena kalau masih bercampur biasanya tidak ada batasan ya,
Kalau butuh ambil gitu ya, butuh ambil. Sehingga kadang-kadang ya, secara rasio keuangan ya, apa yang kita ambil untuk kebutuhan pribadi kita over limit ya, berlebih, terlalu banyak, sehingga akhirnya mengorbankan dari bisnis kita sendiri ya. Akhirnya kehabisan modal ya, atau kekurangan modal, sehingga kehilangan kesempatan ya, kehilangan kesempatan untuk bertumbuhnya bisnis ya. Bisa kehilangan karena kekurangan modal gitu ya, bisa juga kekurangan kehilangan, maksud saya kehilangan kesempatan penjualan gitu ya, karena pada saat itu misalkan persediaan habis, tapi karena kurangnya modal kita belum bisa memproduksinya atau membeli persediaan tersebut ya. Karena tadi kita ternyata terlalu banyak menggunakannya untuk kebutuhan pribadi. Oke, sebelum saya lebih jauh, ini yang dimaksud Bunda Mutia kena tipunya seperti apa nih Bu? Jadi penjualannya di WA ya, tapi senang kena tipu. Ini tipu ini gimana? Apakah tidak dibayar, sudah dikirim barang, atau seperti apa? Jadi banyak ya variasinya. Jadi kadang juga kalau penipuan ini mengirimkan resi palsu gitu ya, kan kita harus benar-benar cek dulu ya di rekening kita apakah benar-benar transaksi itu sudah masuk ya. Jadi insya Allah sistem perbankan ini mudah ya, maksudnya ya baik. Oke, untuk menghindari ini memang kita harus bisa mencari penjual yang trust ya, yang mempunyai tingkat kepercayaan tinggi ya. Ya kalau lebih mudahnya pastinya melalui marketplace ya. Melalui marketplace itu kan sudah ada testimoni review ya. Jadi kalau di IG ini juga tidak menggunakan review, makanya marketplace ini sebagai solusi biasanya untuk kita memilih penjual mana yang bisa dipercaya ya, karena sudah ada review baik secara foto, testimoni, terus secara status ada yang official, ada yang macam-macam ya, ada yang pakai bronze tingkatan level penjual gitu ya. Ya betul Bu. Jadi oke. Saran saya tidak bertransaksi di IG ya, karena mungkin lebih sulit untuk mendeteksi usaha ini benar-benar bisa dipercaya ya. Lebih baik beli di marketplace gitu ya. Baik itu ranah digital ya, bisa nanti pada saat mungkin membahas digital marketing dengan partner expert kami ya, di digital marketing. Yang hari ini kita membahas tentang keuangan bisnis ya, supaya kita bisa memiliki perusahaan bertumbuh ya. Tadi sesuai misi Ziyadah Consulting, ingin membantu para pengusaha muslim mempunyai perusahaan yang bertumbuh, mudah dikelola, mempunyai tim yang handal ya, kokoh ya, sehingga bertumbuh itu tidak menyulitkan ownernya ya, sehingga butuh dikokohkan ya. Baik, sama-sama Bu Bunda Mutia ya. Silahkan disimak tentang keuangan bisnis hari ini. Jadi pada saat perusahaan tumbuh kita harus mengokohkan fondasi ya, sehingga kita tidak merasa sulit bahkan merasa takut untuk besar gitu ya.
Maka itulah hari ini termasuk salah satu ikhtiar kami membagikan ilmu sharing bersama ya untuk tujuan itu. Dan tentunya sebagai pengusaha muslim kita harusnya sadar akhirat ya. Sadar akhirat sehingga kita harusnya menerapkan syariat Allah. Makanya poin yang pertama dalam keuangan bisnis yang terpenting yang menurut saya ya adalah harusnya uang yang kita terima dari yang halal ya, dan dikeluarkan untuk yang halal ya, seperti bagaimana yang telah saya jelaskan di depan tadi. Kemudian kedua tadi memisahkan antara keuangan bisnis dan keuangan pribadi ya, sehingga kita mudah mengelola ya, karena pada saat itu tidak terpisah kita tidak atau lebih sulit membedakan antara kebutuhan perusahaan dan kebutuhan pribadi ya, sehingga bisa jadi kita terlalu banyak mengambil untuk kebutuhan pribadi dan mengorbankan kebutuhan perusahaan. Yang ini risikonya apa? Risikonya adalah pada saat kita kekurangan modal ya kan, padahal permintaan lagi tinggi, ini kita bisa kehilangan kesempatan menjual ya, maka kendala penjualan, kendala omsetnya kurang bisa jadi karena kekurangan modal ya, salah satu sebabnya yang kekurangan modal ini bukan karena benar-benar kekurangan modal gitu ya, tapi ternyata adanya penggunaan keuangan perusahaan ya, digunakan ownernya untuk kepentingan pribadi yang over limit atau berlebihan. Ada pertanyaan kepada saya, kalau misalkan pendapatannya kurang bagaimana gitu ya. Nah, maka saran saya memang tentukan dulu ya, kebutuhan pribadi dari seorang pengusaha tersebut ya, dan secara ideal ya, harusnya kebutuhan pribadi kita ya, adalah maksimal ya, diambilkan dari pendapatan menurut saya adalah 10%. Dan atau jika kita punya tim ya, di luar kita sendiri sebagai pengusaha, kita sudah punya karyawan, maka total limit gaji termasuk gaji owner adalah maksimal 15% dari omset. Maka jika kita hitung semua kebutuhan gaji kita dan karyawan kita misalkan adalah 20 juta ya, maka harusnya omset kita karena 15% tadi ya, berarti sekitar 300 juta ya. Harusnya omset kita sekitar 300 juta. Ya, kalau 20 juta kan 10%-nya omsetnya 200 juta ya. Maka kalau 15% tambah 5% separuhnya berarti kan tambah 100 juta ya. Jadi seperti itu, maka target omset kita jika kita hitung kebutuhan gaji dari karyawan dan kita adalah 20 juta, maka minimal omset harusnya sekitar 300 juta. Nah, nanti itu kembali ya 15% dari 300 juta berapa. Oke, ini ada Pak Albarsyah baru join nih. Kita hari ini di Ziarah Bisa sharing. Insya Allah setiap hari jam 8:30 sampai 9:30 kita membahas atau sharing bersama, dan pertanyaan bisa dituliskan di chat ya, di komen agar kita bisa diskusi. Nah, hari ini kita tentang keuangan bisnis ya, Selasa kemarin, pekan kemarin kita membahas tentang penjualan ya, moga-moga Allah mudahkan kita istiqomah untuk ikhtiar Syariah Consulting membantu pengusaha muslim. Baik, yang baru join Mas Wahyu nih ya, insyaallah tabarakallah, amin ya. Saya ulangi kembali ya poin-poinnya. Yang pertama ya, untuk baru join nih supaya mungkin bisa timbul pertanyaan gitu ya.
Yang pertama, poin terpenting dalam keuangan bisnis pengusaha muslim, yang menurut saya ada 3 nih. Kita baru bahas 2 ya. Yang pertama adalah dari yang halal dan untuk yang halal. Ya, untuk secara detail bisa merujuk pada ustadz-ustadz yang ahli fikih muamalah seperti Dr. Arifin Badri, Dr. Elwandi Termizi, Dr. Ustadz Amirul Bait, dan Ustadz Abdul Taufiq Hafizahullah. Saya hanya menyampaikan secara garis besar. Ya, uang dari yang halal itu adalah dari produk yang halal dan dengan sistem yang halal. Ya, jadi banyak bisnis yang mengatakan, oh saya halal, tapi dari sisi produk saja, ya, tidak dari sistem. Ya, maksud saya sistemnya tidak diperhatikan, sehingga tidak bisa dikatakan uangnya dari yang halal. Pada saat kita sistemnya seperti apa ya? Tadi saya sudah sampaikan, sistemnya tidak boleh mengandung hal-hal yang kezaliman, horor, ya, kemudian riba. Tadi Bu Bunda Mutia mengalami ya, beli di IG sudah transfer tidak dikirimkan barangnya. Ini dolim, ya, melakukan penipuan, doliman. Produknya halal ya kan, tapi ternyata ya dolim, tidak dikirim barangnya. Nah ini uangnya hasilnya haram. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi ya, banyak dari pengusaha muslim hanya berkutat pada produk yang halal, tetapi tidak terlalu memperhatikan sistemnya. Ya, maka bisa jadi pelanggaran syariat itu tidak hanya dari produk, tetapi juga dari sistem. Ya, maka produknya harus halal dan sistemnya harus halal. Ya, sistem harus halal berarti tidak mengandung kezaliman, riba, dan gharar. Contohnya adalah produk halal yang dijual dengan cara MLM, multi level marketing, yang sehingga produknya hanya sebagai kamuflase. Ya, untuk lebih detailnya bisa disimak dari guru-guru kita, ustadz-ustadz yang yang ahli dalam fikih muamalah maliyah. Saya hanya menyampaikan dari secara garis besar. Itu yang pertama. Poin yang kedua, ya, harus dipisah antara keuangan pribadi dan keuangan bisnis. Ya, sehingga diketahui ya sebenarnya keuangan bisnis kita ini berapa, dan untuk memudahkan kita mengelola. Ya, tadi sebabnya akhirnya apa? Efeknya, dampaknya maksud saya. Akhirnya pada saat keuangan bisnis dan keuangan pribadi bercampur, ya, dalam mengelola keuangan bisnisnya akan lebih sulit. Tadi akan berdampak pada kehilangan kesempatan untuk menjual lebih banyak, karena pada saat permintaan lebih banyak kita kekurangan modal, yang disebabkan kenapa? Karena terlalu over limit atau berlebihan dalam menggunakan uang bisnis untuk kepentingan pribadi. Maka saran saya, sistemnya untuk owner ya, tetap dilakukan sistem penggajian, ya. Dan jika dilakukan sistem penggajian, ya, saran saya itu limitnya, ya, rasionya, rasio biaya gaji owner ataupun sama karyawannya beserta tim gitu ya, maksimal adalah 15% dari pendapatan atau omset atau revenue. Maka hal ini bisa kita rencanakan. Misal kita mempunyai biaya gaji yang sudah kita hitung, kebutuhan kita dan karyawan kita ada 20 juta. Yang paling gampang 10 juta lah ya, biar gampang hitungnya. Itu berarti minimal target omset kita atau mendapat kita adalah 200 juta gitu ya. Sehingga insya Allah dengan ikhtiar seperti itu perusahaan kita bisa bertumbuh karena tidak kehilangan kesempatan untuk pertumbuhan. Contoh tadi kesempatan untuk menjual lebih banyak dan sebagainya gitu ya. Ini penting ya, karena saya sering dapatin ya dari para pengusaha muslim, karena dianggap itu perusahaan pribadinya gitu ya, perusahaannya sendiri, sehingga menyepelekan pengelolaan keuangan dan mencampur kepentingan pribadi di sana. Oke. Biasanya mindsetnya adalah, loh ini kan uang saya gitu ya.
Loh iya, tapi ini juga ada kepentingan kamu untuk, kepentingan kita untuk membuat bisnis kita bertumbuh, berkembang, ya bertahan, gitu ya, mudah dikelola, sehingga harusnya membangun tim yang handal, ya dan segala macam itu, dan itu butuh biaya, gitu ya. Maka harusnya kita limit gitu, sesuai kebutuhan kita dan sesuai kapasitas perusahaan, sehingga kita tidak berlebih. Contoh tadi, kalau kita sudah menentukan pendapatan kita untuk owner adalah dan karyawan misal ini dalam jumlah misalkan 10 juta misalkan ya, contoh, maka kalau itu kita limit 10% dan maksimalnya adalah menurut saya 15%, ya maka harusnya omset kita adalah 100 juta gitu ya. Kalau 20 juta berarti minimal omset kita 200 juta gitu ya. Nah, di situ kita akan mengukur diri gitu. Mampu nggak perusahaan kita dengan resource yang seperti ini untuk bisa mencapai 200 juta. Ya, karena target itu kan harus realistis gitu ya. Achievable, smart ya, specific, measurable, achievable, realistic, dan timely. Ya. Sehingga pada saat itu tidak bisa, maka kita harus turunkan ya kebutuhan gaji kita. Ya. Tentunya dengan tetap mengikhtiarkan dulu ya, dengan resource yang ada kita mengikhtiarkan dengan apa, memplanning ya, melakukan strategi bagaimana caranya ya, dan bagaimana melakukan strategi tersebut atau actionnya seperti apa ya, bentuknya adalah eksekusi dari strategi ya. Ini kadang yang tidak terpikir karena belum ada angka yang ditetapkan dan ujung-ujungnya belum adanya penetapan atau limit pembatasan untuk kebutuhan pribadi. Baik, kemudian ya, poin yang ketiga ya, yang menurut saya penting nih di dalam sebuah perusahaan atau keuangan bisnis pengusaha muslim adalah pengelolaan omset ya, dan pengelolaan profit. Kadang kita cenderung lebih fokus bagaimana cari omsetnya gitu ya. Ya, dan itu memang wajar ya. Karena bisnis tentunya yang dilakukan untuk salah satu adalah mendapatkan pendapatan atau omset atau revenue. Tapi kadang kita terlalu fokus ke sana. Padahal ya, mengelola omset itu tadi juga penting. Omset penting, mengelola omset juga penting. Sehingga harusnya juga dipikirkan. Maka saya selalu sampaikan bahwa bisnis ini kompleks. Tidak ada yang lebih penting dari salah satunya. Ada yang menyampaikan bisnis is about people. Betul, bisnis ini tentang orang. Kalau saya yang menyampaikan juga kadang bisnis adalah pengelolaan risiko. Ya juga betul, bisnis adalah pengelolaan risiko. Bisnis itu adalah mengenai risiko yang kita ambil dan kita kelola gitu. Nah, ada juga mengatakan bisnis itu yang terpenting adalah finance. Ya, kemudian bisnis itu yang penting adalah marketing dan seterusnya. Padahal ya tidak ada salah satunya lebih penting. Semuanya penting. Ya, bisnis itu kompleks ya. Dan semuanya seharusnya dikelola dengan baik dan memang dengan level prioritas ya, sesuai dengan keadaan dan kondisi bisnis kita. Itu yang menurut saya lebih tepat. Sehingga bisnis kompleks, keuangan juga penting, sales and marketing juga penting, operasional juga penting, SDM juga penting gitu ya. Pengelolaan risk juga penting. Ya. Dan seterusnya mengenai bisnis kita itu semuanya, ya operasional juga penting tadi. Semuanya penting. Cuman memang ada skala prioritas
ya, yang akan kita selesaikan di waktu tertentu, di periode tertentu, sesuai dengan kondisi dari perusahaan kita. Maka poin ketiga yang terpenting dalam keuangan bisnis pengusaha muslim adalah mengelola omset dan mengelola profit. Ya. Ini yang menurut saya kadang tidak diperhatikan, karena fokusnya adalah mengelola menghasilkan omset saja. Salah satu pada saat kita tidak memperhatikan pengelolaan omset, tadi penggunaan keuangan bisnis untuk kepentingan pribadi, ya, untuk penggunaan kebutuhan pribadi adalah lebih dari seharusnya. Itu salah satu dampak jika kita tidak memperhatikan pengelolaan omset. Pengelolaan omset itu ada pada pengelolaan biaya-biaya. Ya. Muslimpreneur, para pengusaha muslim yang saat ini join, semoga bermanfaat ya. Jadi pengelolaan biaya. Biaya itu ada beberapa jenis ya. Yang pertama, secara apakah biaya ini biaya tetap atau biaya ini biaya tidak tetap atau variabel. Fixed cost atau variable cost. Ya, kalau fixed cost itu biasanya ditentukan secara nominal, ya seperti gaji dan lain-lain. Kemudian kalau variable cost biasanya berupa persentase yang diambilkan dari omset. Gitu ya. Meskipun fixed cost ini juga ada limit. Ya bisa dilimit secara persentase. Misalkan limitnya adalah jika ingin mengkontrol seperti biaya, gaji tadi, udah limitnya misalkan kita tentukan 15% dari omset. Tapi sudah tahu nominalnya kan, setiap bulan kita mengeluarkan biaya gaji adalah 20 juta misalnya seperti itu. Kalau variable cost itu yang sifatnya adalah biasanya kita menentukan persentasenya dan disesuaikan dengan pendapatan saat itu. Contoh biaya iklan misalkan kita anggarkan ada 5% dari omset. Nah, maka bentuknya bukan nominal. Nah, kalau pada saat omsetnya 100 juta berarti ya anggaran iklannya ada 5 juta. Nah, kalau di bawah 1 juta bukan 50 juta ya turun menjadi 2.500.000 gitu. Dan seterusnya. Tapi kalau gaji ya tadi tetap 20 juta. Saat omset 100 juta ya 20 juta. Nah, omset 200 juta 20 juta. Tapi pada saat dia dianggarkan adalah 10% dari omset, maka pada saat omsetnya 50 juta dia over limit. Ya, harus di-push di bulan selanjutnya untuk bisa menutupin over limit dari biaya gaji kita tadi. Ya, kalau 50 juta, kalau pengeluaran 20 juta kan sudah berapa persennya itu ya? 40% ya, 40%. Nah, ini padahal anggaran kita hanya misalkan 10% gitu ya. Yang ideal adalah omset kita 200 juta. Nah, ini sifat dari fixed cost atau variable cost gitu ya. Kemudian tipe yang selanjutnya dari biaya itu adalah good cost ya, atau biaya yang bagus, yang baik, dan bad cost atau biaya yang tidak bagus atau tidak baik. Apa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah pengeluaran, jika good cost adalah pengeluaran kita yang berimpact pada penunjang pertumbuhan ya, profit ya, dan ketahanan bisnis kita ya, ketahanan dan sustainability juga. Jika biaya yang kita keluarkan itu kita ukur adalah salah satu faktor atas izin Allah ya, pertumbuhan ya dari bisnis kita, kemudian tahanan dan sustainabilitas ya, maka itu adalah disebut good cost.
Jadi hal-hal yang kita keluarkan outputnya sesuai dengan ekspektasi yang kita harapkan, itu dikatakan good cost. Kemudian bad cost adalah sebaliknya ya. Jadi biaya-biaya yang kita keluarkan yang outputnya di luar ekspektasi kita sehingga dia menjadi beban. Jadi bahasa mudahnya good cost ini sebenarnya biaya yang dikeluarkan berimpact positif pada perusahaan, yang itu bisa kita katakan adalah sebuah investasi. Ya, kemudian kalau bad cost dia memang beban ya untuk perusahaan yang impact-nya ya tidak sedikit atau bahkan tidak ada pada pertumbuhan, ketahanan dan sustainability dari perusahaan. Ya, keberlanjutan dari bisnis kita. Contohnya apa? Contoh dari good cost itu seperti pada saat kita menggunakan biaya iklan dengan tujuan awareness misalkan. Ya, dengan tujuan yang bisa diukur harusnya ya. Segala satunya dalam bisnisnya harusnya bisa diukur. Awareness ini apa? Misalkan menambah follower ya. Real follower yang sesuai target market menjadi misalkan di sosial media ya, iklan kita sosial media menjadi misalkan penambahan dalam 1 bulan 5.000 orang gitu. Ternyata pada saat kita keluarkan biayanya hanya mendapat 1.000 orang. Nah, ini dikatakan sebenarnya bad cost. Ya, bukan good cost karena impact-nya tidak sesuai ekspektasi yang kita harapkan. Ya. Dan seterusnya. Jadi good cost adalah hal-hal atau sesuatu biaya yang kita keluarkan yang sesuai ekspektasinya dengan harapan kita, sedangkan bad cost adalah sebaliknya. Baik. Itu dari sisi mengelola omset. Kita pada saat kita mengatakan mengelola omset adalah bisa dikatakan kita harusnya mengelola biaya-biaya yang dikeluarkan bisnis kita. Ya, biaya tadi ada yang fixed cost, ada yang variable cost, ada yang good cost, ada yang bad cost. Ya. Kemudian secara jenis yang lain adalah ya, biaya HPP, ya, harga pokok penjualan bisa, harga pokok produksi bisa, ya, harga pokok pembelian bisa, dan yang satunya adalah biaya operasional. Ya. Sehingga dua hal ini perlu juga kita perhatikan. Ya. Jadi tadi sudah ada 6 tipe ya, fixed cost, variable cost, good cost, bad cost, ya, dan biaya HPP dan biaya operasional. Pada saat omset dikurangi biaya HPP, di laporan laba rugi itu menghasilkan laba kotor. Kemudian pada saat laba kotor dikurangi biaya operasional, dia akan menghasilkan laba bersih. Jadi kenapa kok dibedakan ya, antara biaya HPP dan biaya operasional? Ya, karena supaya bisa dianalisa penyebab dari profitnya rendah, tidak sesuai target, ya, tidak sesuai ekspektasi kita, kemudian bisa jadi juga malah tidak profit, itu penyebabnya dari mana gitu ya? Dari HPP-nya atau dari biaya operasionalnya? Ya. Dan perlakuannya lain gitu ya. Berasal dari HPP, yaitu bagaimana kita memperlakukannya, dan pada saat dari biaya operasional bagaimana kita memperlakukannya. Jadi HPP itu adalah segala sesuatu yang berkaitan langsung ya, dengan biaya perolehan dari produk yang kita jual, ya, baik barang maupun jasa. Ya, jadi kalau produk dan kita produksi sendiri, ya berarti di sana include bahan baku, biaya overhead, ya, pabrik seperti listrik, ya, dan segala macam yang memang mendukung untuk adanya produk tersebut. Ya, kemudian biaya tenaga kerja langsung, ya, biaya tenaga kerja yang dia memang
berdampak langsung untuk adanya produk tersebut. Ya, baru, dan itu maksud saya dikatakan adalah HPP yang harga pokok produksi. Ya, kalau harga pokok pembelian adalah berarti harga beli kita. Ya, kalau perusahaan dagang, ya harga beli produk kita itu adalah harga pokok pembelian. Ya. Kemudian kalau harga pokok penjualan berarti kita menambahkan biaya-biaya yang dikenakan, ya, biaya-biaya yang dikeluarkan maksud saya pada saat kita melakukan penjualan. Ya, jadi ini banyak metode. Ya Bu, terima kasih ya, sudah menyimak. Jadi banyak metode ya. Di sebuah perusahaan juga kadang menginkludkan biaya penjualan juga untuk diakui sebagai harga pokok. Ya, jadi sudah include dengan biaya penjualan, termasuk gaji sales, ya, biaya marketing dan seterusnya. Ya. Dan tentunya ya mempengaruhi harga jual dari produk tersebut. Tapi yang biasa dipakai dari sebuah bisnis adalah harga pokok dari pembelian atau harga pokok produksi. Tadi saya sampaikan, kalau pembelian berarti dia harga beli dari produk tersebut karena kita tidak produksi. Kemudian kalau harga pokok produksi adalah harga yang kita keluarkan atau biaya yang kita keluarkan yang digunakan untuk membuat produksi tersebut, bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Ya. Jadi 6 itu kita harus perhatikan. Ya. Fixed cost, variable cost, good cost, bad cost, HPP, dan biaya operasional. Ya. Sehingga kita bisa mengetahui atau mengelola omset kita dengan baik yang akhirnya berimpact pada profit. Ya. Berimpact pada pertumbuhan, growth, ya, resilience, tahanan bisnis, dan sustainability atau keberlangsungan bisnis. Kemudian yang kedua, jadi poin ketiga ini untuk keuangan bisnis pengusaha muslim adalah mengelola profit. Ya, mengelola profit dengan baik. Ya. Ini juga kadang tidak diperhatikan. Ya. Profit ini ya, sebenarnya tidak bisa langsung kita katakan adalah dia berupa cash. Ya. Jadi profit ini juga bisa tidak ada uangnya. Ya, di laporannya dia profit, padahal sebenarnya cashnya nggak ada. Kenapa? Ya karena profitnya tidak dikelola dengan baik. Ya, profit ini bisa menjadi akhirnya bahan persediaan gitu ya, baik bahan baku atau barang jadi ya, menjadi aset lancar ya. Kemudian bisa jadi juga piutang yang juga termasuk aset lancar ya, dan atau menjadi ya, aset tidak lancar ya, atau properti ya, peralatan produksi, gedung, dan segala macam. Nah, ini harusnya kita mengelola dengan baik. Dan satu lagi, profit ini juga bisa nanti untuk dividen pengusahanya. Ya, jadi kalau pengusahanya bisa dapat dari gaji plus dividen. Ya, saran saya gajinya disesuaikan dulu dengan kebutuhan sehingga mementingkan dulu pertumbuhan perusahaan yang itu juga akan impactnya pada kita di saat nanti kita mengambil dividen. Nah, jadi jangan terbalik ya, kita ngambil banyak dulu digaji gitu ya, kemudian akhirnya dividennya kecil. Karena apa? Karena pertumbuhan perusahaannya tidak maksimal karena sudah banyak diambil di depan gitu ya. Seharusnya mindset kita sebagai pengusaha ya mengembalikan modal dari hasil profit kita lebih banyak daripada kita potong duluan kepada biaya gaji kita. Ini kadang juga saya dapatin banyak dari para pengusaha seperti itu ya.
saran saya tidak begitu ya. Jadi saran saya ya harusnya dipentingkan dulu pertumbuhan perusahaan gitu. Kita bersabar dulu ya dengan kebutuhan yang pokok dulu, sehingga nanti di akhir tahun, setahun sekali ya, nanti dilihat ya di neraca berapa total profit yang sudah dihasilkan. Kemudian ya saran saya tidak juga diambil dividen semua ya. Ya kalau saran saya, menurut saya nih lebih baik mengambil maksimal adalah 30% ya dari laba yang sudah dihasilkan bisnis kita dalam 1 tahun. Sehingga misalkan labanya 100 juta ya kita ambilnya maksimal sebagai dividen adalah 30 juta. Dan sisanya 70 juta dijadikan laba ditahan ya untuk dijadikan modal ya, dimasukkan dalam modal di tahun berikutnya. Gitu ya. Insya Allah dengan begitu kita mengelola omset dengan baik, ya, mengelola profit dengan baik, ya, keuangan bisnis kita ya aman, ya, bisnis kita bisa bertumbuh, ya, bertahan, kemudian berkelanjutan, ya, growth, resilience, and sustainability. Ya, ini penting. Nah, pada saat contoh, ya, pada saat kita tidak mempunyai dana cadangan gitu ya, karena tidak baiknya dalam pengelolaan omset dan profit. Jika kondisi krisis seperti ini, ya, bahkan tidak krisis pun bisa jadi perusahaan kita lack of cash, ya, kekurangan uang tunai, cash gitu. Ya, karena tidak dipersiapkan sebelum-sebelumnya. Ya. Jika kita punya dana cadangan atau free cash, yang idealnya adalah sebanyak 6 bulan kebutuhan modal kerja, ideal, sehingga pada saat ada kondisi krisis kita bisa berpikir lebih lebih rileks ya, lebih optimis, sehingga Allah mudahkan untuk ada solusi ya, sebelum 6 bulan itu berakhir. Tapi kalau free cash kita hanya untuk sebulan misalkan, nah ini kan lebih lebih terburu-buru dalam mengambil keputusan, sehingga biasanya karena terburu-buru akhirnya keputusannya tidak bagus, tidak baik gitu ya, kurang optimal ya, karena dipepet waktu gitu. Nah, ini poin ketiga ya. Dalam keuangan bisnis yang terpenting adalah juga mengelola omset. Tidak hanya kita berpikir bagaimana cara memperbanyak omset, tapi pada saat omset itu datang ya kita mengelola dengan baik. Ini Mas Wahyu join lagi ya. Ya, kemudian mengelola profit. Setelah profit itu kita hasilkan, ya kita kelola. Ya, bagaimana kita mengambil dividennya tidak berlebihan, bagaimana kita menginvestasikan kembali profit tersebut dengan investasi yang memang berdampak lebih besar kepada bisnis kita. Ya, biasanya selalu saya sarankan investasinya adalah kepada core kompetensi kita. Misalkan kalau kita produsen ya makanan olahan, misalkan frozen food misal, ya harusnya dibelikan alat-alat produksi yang menunjang itu ya, sehingga bisa menghasilkan produk kuantitasnya lebih besar dan bisa menghasilkan produk dengan kualitas yang lebih baik gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi pengelolaan profit ini juga penting ya, diperhatikan agar pertumbuhan bisnis yang kita harapkan, ketahanan bisnis yang kita inginkan, dan keberlanjutan bisnis yang kita harapkan ini bisa diikhtiarkan atas izin Allah. Jadi saya ulang kembali untuk 3 poin penting menurut saya dalam keuangan bisnis adalah yang pertama,
harus dari yang halal dan untuk yang halal, karena kita pengusaha muslim, maka belajar fikih muamalah maliyah ini adalah suatu keharusan, ya, sesuatu yang urgent bagi pengusaha muslim, ya, karena disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tidak boleh masuk pasar seorang pengusaha yang tidak mengerti halal haram. Ya. Dan ini makanya urgensi kita belajar fikih muamalah maliyah, ya, kepada ustadz-ustadz yang ahli fikih muamalah maliyah. Tadi sudah saya sebutkan, bisa menyimak video-video dari Ustadz Dr. Arifin Badri, Ustadz Dr. Erwandi Tirmizi, Ustadz Aminul Bait Hafizahullah, Ustadz Abdul Tausikal dan lain sebagainya yang tidak bisa saya sebut satu-satu. Ya, jadi sangat perlu, ya, dipelajari tentang fikih muamalah maliyah bagi para pengusaha muslim agar terhindar dari harta haram. Kemudian kalau berbicara tentang dari yang halal dan untuk yang halal adalah bicara mengenai produk, ya, tentunya harus halal dan tidak hanya produk, tapi mengenai juga sistem bisnis di dalamnya, ya, sistem bisnis di dalamnya. Jadi termasuk dari zalim, gharar dan riba. Dan syariat selalu umum seperti tadi mengeluarkan iklan, ya, bisnis kita menggunakan wanita, itu kan tidak dibolehkan, ya, sehingga lebih baik tidak dilakukan karena itu melakukan pelanggaran syariat. Jadi akhirnya kita mengeluarkan biaya tersebut untuk hal yang haram, ya. Dan kedua, tidak mencampur keuangan bisnis dan keuangan pribadi, ya, dari bisnis kita. Kenapa? Karena dampaknya banyak, ya. Salah satunya tadi, akhirnya biasanya kita berlebihan dalam menggunakan untuk hal pribadi, ya, karena tidak terhitung, ya, bercampur dia, nggak ada limitnya, nggak tahu nih, pokoknya butuh diambil, sehingga kita nggak tahu batasan-batasan yang harusnya kita lakukan, ya, limit tadi, ya. Dan saran saya untuk pengusahanya, ownernya digaji saja seperti karyawan, dan akhirnya kita bisa menentukan limit persentase dari biaya gaji yang kita inginkan, ya. Saran saya tadi 15% dari omset, sehingga pada saat kita ketahui fixed cost kita dari biaya gaji dengan karyawan kita sendiri itu 20 juta, ya, maka berapa tadi minimal omsetnya adalah 300 juta, ya, nggak salah begitu, ya. Ya, hitungannya nanti coba dihitung lagi, ya. Kalau misalnya 10%, ya berarti 20 jutanya adalah 200 juta, ya, maka itu juga sebagai pedoman patokan untuk menentukan target penjualan, gitu, ya. Salah satu cara saja, cara lainnya banyak. Kemudian yang ketiga tadi, kita tidak hanya harusnya fokus pada omset saja, tetapi juga memperhatikan pada saat kita mengelolanya. Jadi uang yang datang masuk secara omset atau revenue atau pendapatan tadi kita kelola dengan baik, sehingga harus memperhatikan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bisnis kita. Kemudian revenue kurang biaya apa? Hasilnya kan profit, ya. Nah, ini juga harus sebenarnya dikelola dengan baik. Ya, profit ini jangan sampai berlebihan mencetak persediaan, berlebihan investasi di aset tetap, gitu, ya, aset tidak lancar, kemudian berlebihan memberikan piutang, ya, sehingga ujung-ujungnya tetap pada akhirnya lack of cash, ya, kekurangan dari uang tunai, ya. Jadi ini juga perlu diperhatikan, ya, pengelolaan profit, ya. Kemudian pada saat tutup buku, kita ada hak dividen di sana, ya, makanya saran saya gajinya tidak harus besar, ya, lebih baik kita besar di dividen setelah satu kali siklus bisnis atau 1 tahun biasanya. Ya, siklus bisnis itu selayaknya adalah secara bisnis and management itu adalah 1 tahun siklusnya, ya, makanya kalau lapor neraca itu kan per tahun, ya, periodenya. Ya, kalau lapor rugi kan bulanan, ya.
Kalau cash flow juga biasanya tutup close-nya dulu bulanan. Tapi kalau neraca dia tahunan, karena siklus bisnis itu idealnya adalah 1 tahun. Nah, dalam mengambil dividen dari laba bersih, profit yang tercatat di neraca, ya, itu harusnya maksimal adalah 30%. Ya, saran saya, menurut saya yang ideal. Jadi tidak terlalu banyak. Dan akhirnya 70%-nya dikembalikan kepada perusahaan. Sehingga memang kebutuhan dari bulanan kita sebagai pengusaha ya tidak ditanggung perusahaan kita sendiri secara over limit gitu ya. Kita lebih baik menunggu yang dividen, karena pada saat kita mementingkan pertumbuhan perusahaan dulu ya, selama siklus bisnisnya, insya Allah hasilnya lebih maksimal. Jadi istilahnya puasa dulu lah ya, puasa dulu baru nanti kita mengambil hak kita di dividen. Itu pun ya juga di limit ya, tidak over limit ya. Limitnya adalah perusahaan saya 30%. Jadi biarkan perusahaan kita bertumbuh dulu ya, secara aset, baik aset lancar maupun aset tidak lancar. Nah, ini poin ketiga dalam keuangan bisnis yang hari ini kita bahas ya, adalah bagaimana ya kita bisa mengelola omset. Nggak cuma yang diperhatikan adalah bagaimana cara mendapatkan omset ya. Meskipun itu juga memang penting, tapi mengelola omset juga penting gitu ya. Kemudian bagaimana kita bisa mengelola profitnya. Jadi tidak boleh kita bermindset bahwa bisnis itu ya tentang penjualan saja, ya, bisnis itu tentang orang saja, bisnis itu tentang operasional saja, bisnis itu tentang keuangan saja, dan seterusnya secara parsial. Tapi seharusnya kita berpikir bisnis itu ya kompleks, harus kita pikirkan secara holistik, komprehensif. Semuanya kita pikirkan strateginya, baik secara pemasaran, penjualan, operasional, SDM, keuangan dan seterusnya. Tetapi memang dengan menggunakan skala prioritas. Ya, itu menurut saya lebih tepat. Ya. Sesuai dengan kondisi dan keadaan dari bisnis kita. Biasanya kalau jadi consulting kita menyesuaikan dengan fase bisnis yang pertama, yang kedua dengan level kedewasaan bisnis maturity level, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga disesuaikan dengan permasalahan internal ya, dan eksternal perusahaan ya, jadi itu penentuan skala prioritas di Ziyadah Consulting ya, pada saat kita melakukan pendampingan bisnis pada klien kami. Jadi yang pertama disesuaikan dengan fase bisnisnya, business phase, kita punya Ziyadah business phase atau fase bisnis Ziyadah. Kemudian kita juga ada Ziyadah business maturity level ya, tingkat kedewasaan bisnis ya, versi Ziyadah ya, kita punya metrik sendiri. Kemudian yang ketiga adalah disesuaikan dengan permasalahan ya, isu yang paling banyak dari hasil interview biasanya dari data primer yang sedang terjadi di perusahaan, baik secara internal maupun eksternal. Itu menjadi biasanya prioritas yang kita selesaikan ya, sehingga semua penting tetapi ada skala prioritas. Jadi itu sekiranya pembahasan kita hari ini ya, alhamdulillah Allah mudahkan dari jam 8.30 sampai jam 9.30 ya, kita ada Ziyadah business sharing ya, yang biasanya kita lakukan offline ya. Ini alhamdulillah Allah mudahkan online sudah 2 kali ya, Selasa pekan kemarin dan Selasa pekan ini, dan insyaallah kita seterusnya setiap hari Selasa, dan tentunya akan membahas dari berbagai hal yang insyaallah kita akan membahas sesuai dengan expertise-nya ya. Kalau saya di strategic, risk management and financial